So guys, hari ini tanggal 27 Mei 2025 dan saya hari ini mendapatkan pelajaran yang berharga tentang pentingnya sebuah kepekaan terhadap Tuhan atau kepekaan mendengar suara Tuhan. Jadi saya tadi kan mau memecahkan uang ke sebuah minimarket. Dan ketika saya memecahkan uang itu, saya datang ke sebuah minimarket yang bukan tempat minimarket saya biasanya. Saya punya minimarket langganan dan saya punya member di situ. Tetapi waktu itu karena saya mau beli kebab di depan minimarket ini, tapi ternyata kebabnya tutup. Saya mau memecahkan uang untuk belanja gitu kan ya. Nah, saya memutuskan untuk belanja di minimarket ini karena sudah telanjur di situ. Lalu tiba-tiba ada suara di hati saya atau perasaan di hati saya yang bilang atau menggerakkan saya untuk jangan belanja di minimarket itu. Dan saya sempat memasang helm, mau berangkat, mau meninggalkan minimarket itu. Tetapi saya seperti melawan suara hati saya, suara di hati saya itu, perasaan di hati saya itu, buat apa saya ke tempat minimarket langganan saya? Kan saya sudah telanjur di sini. Akhirnya saya lepas lagi helm yang sudah saya pasang. Saya mau berangkat, sudah saya lepas lagi helmnya. Terus saya masuk ke minimarket itu, saya beli barang harganya Rp7.500. Saya waktu itu ingin memecahkan uang Rp50.000. Saya kasihlah Rp50.000. Dan karena kaki saya lagi sakit ya, karena olahraga, akhirnya mungkin pikiran saya nggak fokus lihat yang saya pikirkan, dan penjaga kasirnya ini entah kurang fokus juga atau kayak gimana. Saya kan barangnya Rp7.500, saya kasih uang Rp50.000, tetapi di Ansul waktu itu kembaliannya dikasih Rp2.500. Mungkin dia mengira uang Rp50.000 saya itu uang Rp10.000, dan saya juga waktu itu nggak sadar ya, karena mungkin banyak yang dipikirkan. Akhirnya saya ambil kembalian Rp2.500 itu. Ketika saya pulang, sudah di tengah jalan, sudah cukup jauh, saya teringat, lah saya tadi kan kasih Rp50.000, tapi kok kembaliannya Rp2.500. Setelah saya hitung-hitung, saya rugi Rp40.000. Agak kesal saya dan bertanya-tanya dengan Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Ternyata di mana Tuhan, saya pikir ya, kok Tuhan gak kasih tahu? Ternyata saya baru ingat Tuhan sudah kasih tahu. Bahkan saya sudah sampai memasang helm mau berangkat, tetapi saya berkeras hati. Nah, dari sini saya belajar yang namanya kepekaan terhadap suara Tuhan itu sangat penting. Untung cuma masalah yang seperti ini ya. Rugi Rp40.000, cukup besar sih. Rugi Rp40.000. Tapi kalau ada case-case tertentu yang lebih urgent atau lebih ini kan, saya ingat dulu saya sering ketika saya mendengarkan instruksi Tuhan, suara di hati saya, meskipun itu kelihatannya mustahil, kelihatannya aneh, tapi ketika saya lakukan, saya diluputkan dari hal-hal yang tidak perlu. Tetapi hari ini saya ngambil keputusan yang salah. Saya kurang peka dan kurang dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan akhirnya saya harus mengalami sesuatu yang seharusnya tidak perlu saya alami. Nah, dari sini saya dapat pelajaran berharga, yaitu kita perlu melatih kepekaan kita dengar suara Tuhan. Artinya kita perlu keintiman lebih lagi dengan Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, mendengarkan firman, berdoa lebih lagi. Dan di hari yang sama ini juga saya dapat pesan menarik dari Sitrot di Instagram, yaitu
berbahasa lidah setiap hari atau berbahasa roh setiap hari. Dan hari ini saya tertegur untuk lebih lagi membangun keintiman dengan Tuhan, lebih lagi peka mendengar suara Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin.